Anak itu nggak usah disuruh cari uang, pasti nyari uang, pasti cinta uang. Anak itu nggak usah disuruh beli mobil, pasti pengen punya mobil. Untuk anak-anak muda sekarang itu bagaimana kemudian kita kuatkan iman mereka dan kemudian kita kuatkan Al-Quran. Al-Quran dan iman ini dikuatkan dulu, baru kemudian masalah-masalah yang lainnya dia untuk capainya. Misalkan jadi ilmuwan ya. Sebelum kita mendoktrin anak itu jadi ilmuwan, coba iman dan Qurannya di bisnis juga, tapi iman Qurannya. Bisnis, ya, iman dan Qurannya harus kuat dulu. Pejabat apalagi? Pejabat apalagi? Ujiannya berat. Ujiannya berat sekali. Ujiannya berat sekali. Maka ayah bunda, bapak ibu, ya, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, ketika panjenengan semua punya anak yang masih kecil, yang masih sekolah, carikan tempat pendidikan yang baik gitu. Jangan hanya kemudian berorientasi kepada dunia, ya, karena kita itu nggak usah nyuruh seseorang cinta dunia itu mesti cinta. Terus pasti ya? Pasti. Baik. Maka perintah Allah itu wabtaghi fima ataakallahu darul akhirah. Akhirat itu diutamakan. Ya. Anak itu nggak usah disuruh cari uang, pasti nyari uang, pasti cinta uang. Anak itu nggak usah disuruh beli mobil, pasti pengen punya mobil. Udah sejarah generasi terdahulu itu mereka itu keren-keren. Mereka itu keren-keren. Dan ternyata kalau kita lihat yang melatar belakang mereka itu menjadi orang yang keren itu, mereka punya roh yang kuat, roh yang kuat. Dan kalau kita lihat di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu Wa Taala sudah menjelaskan bahwasanya Al-Quran ini roh bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran adalah kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Allah menggunakan kalimat ruha sebagai kata ganti dari Al-Quran. Artinya Al-Quran ini adalah roh. Ibarat jasad. Ya. Kalau kemudian rohnya tidak ada, maka jasad itu mati. Dan tidak bisa berfungsi. Betul. Ketika seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ketika dia tidak berquran, ketika dia tidak dekat dengan Al-Quran, ketika dia tidak kemudian kembali kepada Al-Quran Karim, maka hidupnya itu tidak ada manfaatnya. Hidupnya itu tidak ada manfaatnya. Ketika perjuangan kita di dalam memperjuangkan Islam ini, Al-Quran tidak menjadi ruh bagi kita semuanya, maka perjuangan kita itu seperti tidak ada kekuatannya. Maka Al-Quran itu sebagai ruh perjuangan, sebagai ruh orang-orang yang beriman, sehingga kemudian dengan roh Al-Quran ini mereka bisa berjuang dengan latar belakang mereka masing-masing. Kalau kemudian kita melihat ada sosok para sahabat-sahabat Rasulullah SAW ketika mereka itu sedang bersedih, ketika mereka itu sedang ada masalah, maka yang mereka lakukan itu salah satunya adalah mencas iman mereka itu dengan tilawatul Quran. Ya. Ada yang kemudian khatam sehari satu kali, ada yang khatam lebih dari satu kali, ada yang setahun itu khatam, ada yang intinya hubungan mereka dengan Al-Quran itu sangat-sangat kuat sekali. Kemudian kalau kita melihat juga di masa setelahnya, ada di masa Umar bin Abdul Aziz juga, beliau di awal-awal kepemimpinannya itu adalah dakwah beliau kepada masyarakat atau rakyat yang beliau pimpin itu adalah dakwah Al-Quran. Ya, bagaimana beliau serukan para ulama-ulama, kemudian beliau menyeru kepada para ulama itu untuk pergi ke pelosok-pelosok negeri, kemudian mengajarkan Al-Quran kepada masyarakat. Akhirnya kemudian setelah itu, ketika masyarakat sudah dekat dengan Quran, sudah cinta dengan Al-Quran, baru beliau memperbaiki tatanan perekonomian, pertahanan, kemudian kesehatan dan seterusnya. Kemakmuran masyarakatnya itu benar-benar terbangun, benar-benar makmur betul ketika masyarakatnya sudah dekat dengan Al-Quran. Nah, kemudian setelahnya di masa Imam Syafi'i, bagaimana orang tuanya itu, ini Al-Quran ini dasar betul, asas ini. Asas betul. Kalau kita menyimak kajian itu, ada dua dasar yang harus kita kuasai, harus ditanamkan dalam diri seorang anak itu. Satu iman, yang kedua Quran. Iman sama Quran. Kalau kita melihat ada rintisan Budi Azhari ya. Kitab itu pelajaran itu hanya iman dan Quran. Iman dan Quran. Karena itu asas betul. Ya, asas betul.
ketika seseorang itu Quran nggak ada, iman nggak ada, kalaupun dia nantinya menjadi orang yang berilmu, itu ilmunya nggak manfaat, tidak digunakan untuk kebaikan-kebaikan. Akhirnya ketika dia menjadi seorang pejabat, ya pejabat korup, menjadi seorang pemimpin yang tidak adil seperti itu. Tapi kalau kemudian asasnya itu sudah dikuatkan, maka insya Allah kedepannya itu ibarat bangunan, nek pondasinya itu kuat, di tingkat piro wae, dia menjadi bangunan seperti apa, terpaan seperti apa, dia akan kuat. Tapi kalau pondasinya sudah nggak kuat, bangunannya mewah, gitu, ambruk nanti. Nah seperti itu. Jadi generasi sekarang salah satu sarana atau salah satu wasilah atau salah satu upaya yang bisa kita upayakan, yang bisa kita jadikan benteng gitu ya untuk anak-anak muda sekarang itu bagaimana kemudian kita kuatkan iman mereka dan kemudian kita kuatkan Al-Quran dan iman ini dikuatkan dulu, baru kemudian masalah-masalahnya yang lainnya dia untuk capainya gitu. Misalkan jadi ilmuwan ya. Sebelum kita mendoktrin anak itu jadi ilmuwan, coba iman dan Quran di bisnis juga, tapi iman Qurannya iman dan Qurannya harus kuat dulu. Pejabat apalagi ya? Pejabat apalagi? Ujiannya berat ya? Ujiannya berat sekali. Ujian berat sekali. Maka ayah bunda, bapak ibu, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, ketika panjenengan semua punya anak yang masih kecil, yang masih sekolah, carikan tempat pendidikan yang baik gitu. Jangan hanya kemudian berorientasi kepada dunia ya, karena kita itu nggak usah nyuruh seseorang cinta dunia itu cinta saya. Terus pasti ya? Pasti gitu. Baik. Maka perintah Allah itu wabtaghi fima ataakallahu darul akhirah. Akhirat itu diutamakan ya. Anak itu nggak usah disuruh cari uang, pasti nyari uang, pasti cinta uang. Anak itu nggak usah disuruh beli mobil, pasti pengen punya mobil, pengen punya rumah, pengen punya istri cantik, pengen punya istri solihah. Pasti itu masalah-masalah seperti itu nggak usah disuruh anak-anak kita. Tapi untuk masalah akhirat, nah ini yang sering lalai. Makanya seharusnya itu nasihat kita kepada anak-anak kita itu mulia akhiratmu, sinau agama sing tenanan, ngaji sing mempeng, salat aja keteter. Ini maksud kali sih, golek duit. Nah, gitu. Nah, sekarang enggak boleh duit ilmu akeh, ning aja lali ngaji lho. Ngaji mah ditaruh di belakang itu masalah gitu. Sisa-sisa. Ini masalah. Nah, kalau salah seorang pakar parenting itu menganggap itu salah gitu. Nasihat seperti itu salah. Dulu saya dapat nasihat dari Ustaz Hazir. Kenapa sekarang itu umat Islam itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala, jauh dari masjidnya Allah Subhanahu wa taala? Karena anak-anak itu lebih dididik untuk menjadi seorang yang kaya dunianya, tapi kemudian tidak dididik untuk bisa menjadi orang yang kaya akhiratnya. Sehingga yang mereka kejar tuh sejak brojo tuh orang tuh udah mikir iki piye sampean dadi ilmuwan, iki piye pinter sekolah ke masih TK sudah sekolah ke matematika, privat matematika, bahasa Inggris, kemudian SD sudah ngejar itu semuanya. SD ya anak kabeh, SMP juga sama, SMA sama, kuliah sama, dididik sampai nanti doktor nek keplok gitu ya. Karena nggak punya dasar, nggak punya dasar terus berat sekali. Maka pendidikan utama itu harus dikuatkan dulu, baru kemudian pendidikan yang lainnya harus kemudian bisa akan dikejar. Dan di SMP ini saya merasakan itu. Masya Allah gitu ya. Jadi imannya dapat juga. Imannya dapat. Kemudian Qurannya tadi fondasinya dapat gitu ya. Masya Allah. Bagaimana guru itu menanamkan iman, kemudian memberikan pendidikan iman itu, Masya Allah. Saya sangat-sangat merasakan sekali ketika dulu masih di sini. Yang awalnya nggak punya tapi di sini dibangun. Ya, itu ya. Baik, terima kasih Ustaz Aziz ya. Jadi ayah bunda pemirsa para pecinta Quran, ini luar biasa satu nasihat singkat ya dari beliau Ustaz Ma'arif ya tentang bagaimana kita punya amanah dan tanggung jawab besar, bagaimana generasi kita atau putra putri kita itu dua hal pokok itu memang harus kita tanamkan betul. Yang pertama adalah keimanan ya, itu fondasi, dan kemudian Al-Quran. Dan testimoni beliau itu diantaranya beliau dapatkan di SMP ID Nur Hidayah begitu ya. Jadi kita ngiklan juga di sini ya. Jadi memang
di SMP Nurul Hidayah Surakarta ini kita berusaha untuk memberikan bekal keimanan kepada putra-putri kita dalam bentuk nasihat yang dibingkai dalam keakraban ya, tidak formalitas gitu ya, dengan keakraban dalam interaksi-interaksi yang non formal ya, tidak hanya di pembelajaran maksud kita. Dan juga kita mencoba memberikan fasilitas kepada putra-putri kita untuk mendidik mereka dengan Al-Quran, dengan membacanya dengan baik, hafalan, dan kita beberapa waktu terakhir ini mencoba sampai kepada tadabbur, Ustaz. Walaupun ini masih dalam proses, karena remaja itu ya memang tidak cukup hanya dengan membaca, dengan menghafal, tetapi arah pemahaman itu sudah mulai disentuh, walaupun kita mulai di juz 30, juz 29 gitu ya. Dan yang tadi cukup menggembirakan adalah program tahfidz khusus ini juga peminatnya cukup banyak, karena bisa dapat 10 juz bahkan 15 juz tanpa pondok itu sesuatu yang istimewa ya gitu ya. Dan memang dulu ada satu santri atau siswi kita itu yang luar biasa, dia dapat 15 juz itu dan dia siap setorkan itu dari dari semua hafalannya itu di satu waktu, itu dari jam 7 sampai jam sore sampai asar gitu. Luar biasa. Nah, jadi kita memfasilitasi dan mencoba untuk memberikan pendidikan iman, pendidikan Al-Quran, adab, dan juga tidak kita tinggalkan tadi ya, ilmu-ilmu alat ya di bidang matematika ataupun di bidang sains dan seterusnya. Baik, Ustaz Aziz ini sudah lumayan lama ini, barangkali kita berikan kesempatan Ustaz Abdul Aziz untuk memberikan satu pesan mungkin untuk kita para guru, dan beliau ini murid kita dulu ya. Sekarang udah jadi ustaz besar gitu ya. Tapi kita sangat berbangga dengan itu. Insyaallah ini kita juga forum yang sangat bahagia. Mungkin bisa dipesan untuk adik-adik kita yang sekarang lagi sekolah di SMPIT, dan juga mungkin kepada orang tua, pada guru juga boleh ini. Silakan Ustaz. Nasihat untuk kami khususnya dan untuk adik-adikku, siswa-siswi SMPIT Nurul Hidayah Surakarta, mungkin juga untuk alumni Boleh juga, atau calon siswa dan siswi yang masih SD. Kita belajar itu bukan untuk kemudian pintar gitu ya. Kita belajar itu karena belajar adalah syariat dari Allah Subhanahu wa taala, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua tahu bahwasanya pemahaman itu yang memberikan Allah. Kita nggak bisa aku belajar ini jadi paham ini, belajar ini, itu kan teori kita gitu ya. Tapi kembali kepada pemahaman ilmu itu yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kita sebagai seorang mukmin itu adalah belajar, utlubul ilm ya. Carilah ilmu, menuntut ilmu, tolabul ilm dimanapun, di sekolahan, di luar sekolah, di rumah, di pasar, di tempat-tempat kita berada, itu kita bisa mencari ilmu di situ. Nah, perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu. Maka jangan dipikir pemahaman itu karena otak kita yang cerdas, enggak. Jangan dipikir kita bisa melakukan ini itu karena kemampuan kita, enggak. Semuanya itu atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan pemahaman itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu juga dengan Al-Qur'anul Karim. Ketika kita sedang menghafalkan, kemudian ketika kita ada pertanyaan, aku hafal Quran ini buat apa? Aku belajar Quran ini buat apa? Ikhwani wa akhwati fillah, teman-teman yang dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan banyak sekali dalam Al-Qur'anul Karim itu perintah kepada kita semuanya untuk interaksi dengan Quran, khususnya baca. Kita belum paham Quran, gak apa-apa, yang penting kita baca. Karena interaksi awal itu baca. Interaksi awal itu baca. Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum yatslu 'alaihim, baca. Alladzina atainahumul kitaba yatslunahu haqqa tilawati, baca. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatslu 'alaihim, baca. Ya. Kemudian dilanjutkan oleh Allah itu dalam setiap ayatnya itu, wa yu'allimuhumul kitab. Allah nanti yang akan memberikan pendidikan kepada kita. Jadi tahapan kita itu baca dulu, baca berulang-ulang. Nanti Allah yang akan ngasih pemahaman. Nanti Allah yang akan kemudian mengarahkan kita semuanya. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha idza arada bi 'abdihi khairan yuwaffiqhu bihi bi'amalin shalih. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah berkehendak sesuatu yang baik kepada seseorang itu,
mereka akan diperkerjakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ista'malah, Allah akan memperkerjakan dia. Para sahabat itu bertanya, "Wa kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah?" Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperkerjakan seorang hamba? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Yuwaffiqhu bihi bi'amalin shalih." Allah nanti yang kemudian akan memberikan taufik kepada seorang hamba itu untuk melakukan amal-amalan shalih. Amalan shalih itu tidak hanya sholat, puasa, enggak. Dalam amalan kita sehari-hari, perilaku kita sehari-hari, aktivitas kita sehari-hari itu bisa kategori menjadi amalan yang soleh manakala perilaku kita, aktivitas kita sehari-hari itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Kerja, mencari nafkah, belajar, mencari ilmu. Kalau kemudian semuanya itu atas dasar kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kecintaan kita kepada Islam, maka semuanya adalah amalan soleh. Dan Allah nanti akan mengarahkan kita. Wes, tugasmu sekarang tuh bagaimana menjadi orang yang baik, ya, menjadi orang yang dekat dengan Al-Qur'anul Karim. Besok kamu jadi apa? Tidak usah dipikir berat-berat, karena nanti Allah yang akan mengarahkan. Besok kamu begini, besok kamu begini. Kalau kemudian kita melihat apa itu yuwaffiqhu, taufik itu apa? Taufik itu kalau kita boleh bayangkan itu apa bedanya kemudian taufik dan hidayah? Kalau hidayah itu fulan kamu besok ke Jogja. Dah. Jelas tujuannya dia mau ke Jogja. Tapi kalau taufik itu fulan besok kamu ke Jogja. Ini uang sakunya, kamu nanti naik Grab dari sini ke sini, nanti kamu naik ini, bisnya yang ini, tarifnya sekian, dan nanti sampai Jogja kamu dijemput ini, kamu nanti melakukan ini, tidurmu di sini, nanti kamu dijamu ini, nanti makanmu di sini, aktivitas begini-begini, nanti akan diarahkan semuanya. Itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang kemudian senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman semuanya, ayo kita berusaha menjadi orang yang baik, berusaha menjadi orang yang dekat dengan Al-Qur'anul Karim. Insyaallah dengan Al-Qur'an itu Allah berikan keberkahan kepada hidup kita semuanya. Dekat dengan Al-Qur'an menjadi salah satu wasilah kita semuanya untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan yang lebih besar lagi. Sebagaimana umat-umat terdahulu menjadikan Al-Qur'an asas, menjadikan Al-Qur'an fondasi, sehingga kemudian mereka semua menjadi mukmin, menjadi orang yang besar di hari-hari kemudian. Imam Syafi'i sejak kecil hafal Quran, dididik sama orang tuanya, dia menjadi seorang ulama. Dia menjadi seorang ulama karena rohnya itu sudah benar dulu. Nah, maka sekarang ayo teman-teman semuanya jadikan Al-Qur'an menjadi ruh bagi kita semuanya. Jangan sampai kemudian kita meninggalkan Al-Qur'an Al-Karim. Sebagaimana yang sudah dikhawatirkan Rasulullah SAW itu, ya, qala rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Qur'an itu sesuatu yang ditinggalkan. Jangan sampai aduan Rasulullah SAW ini ada pada diri kita semuanya. Kita menjadi orang-orang yang meninggalkan Al-Qur'anul Karim. Faliyadzubillah, jangan sampai. Gitu. Maka walaupun kita sibuk, walaupun antum sibuk, tetap jangan sampai kemudian kita lupa untuk berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim. Minimal baca. Insya Allah dari situ kita akan mendapatkan banyak kebaikan dan keberkahan. Baik, Masya Allah. Baik, para pecinta Quran semuanya, satu nasihat untuk kita ya, untuk senantiasa bersama dengan Al-Quran. Walaupun mungkin ya levelnya itu beda-beda ya, tetapi poin yang ditanamkan adalah kita ada waktu yang senantiasa berdekatan, berinteraksi dengan Al-Quran. Bentuk yang paling sederhana adalah dengan membaca dan membaca, karena itu juga menghasilkan pahala yang luar biasa sebenarnya. Baik, terakhir ini Ustaz, kita minta dari Ustaz Abdul Aziz Ma'arif untuk melantunkan beberapa ayat ya, karena dulu saya sempat juga itu jadi makmum antum di Istiqlal ini ketika sholat 1 juz itu. Masya Allah. So, tarawih ya, belum terakhir itu luar biasa. Suara beliau sangat lantang dan sangat enak untuk didengarkan ya, sangat merdu. Kami persilakan Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين صدق الله العظيم. Baik, jazakumullah khairan katsiran Ustaz Abdul Aziz Ma'arif atas tilawahnya karena keterbatasan sangat singkat ya. Sekali insyaallah. Ada rekamannya juga Ustaz ya. Di YouTube ada ya. Antum bisa cek di Amar TV, Amar TV maupun ya. di Islamic Studio Record. Di sana ada beberapa tilawah. Baik. Sekali lagi terima kasih Ustaz Abdul Aziz Ma'arif untuk perbincangannya atas waktunya. Semoga ini memberikan tambahan keberkahan untuk panjenengan, memberikan manfaat juga untuk kita dan juga memberikan inspirasi bagi pemirsa kita, para pencinta Al-Quran, baik mungkin dari siswa kita, orang tua atau mungkin calon orang tua ya. Yang semoga kita semuanya, ayah dan bunda, mendapat amanah untuk mendidik anak-anak kita dengan iman, dengan Al-Quran. InsyaAllah SMPIT membantu kita untuk menunaikan amanah itu sehingga ke depan Indonesia ini bisa dipimpin oleh para generasi Quran. Mungkin begitu para pemirsa, para pecinta Quran semuanya. Untuk kesempatan ini kita cukupkan, sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Terima kasih sekali lagi Ustaz Abdul Aziz. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, tapi ngomong mati mending.